Refli Harun. Dia menayangkan podcast beberapa orang. Judulnya Pengamat. Tai, pengamat dari mana? Pendukung Anies Baswedan itu. Dia itu kan sempat marah-marah. Kenapa saya bahas ini? Dia sempat marah-marah ketika di acara televisi kan, ketika Kodari diundang sebagai pengamat. Dia nggak terima. Oh, ente katakan aja sebagai tim ses. Jangan bersembunyi di balik pengamat dan lain sebagainya. Oke, maka itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isi pembicaraannya kita bahas. Salah satu yang ngomong di sana yang dikatakan sebagai pengamat adalah Rijal Fadilah. Rijal Fadilah, bos. Dulunya itu dia sebagai aktivis Muhammadiyah, caleg gagal. Caleg gagal tuh. Kalau nggak salah dari Bandung dia tuh ya. Dia jelas pendukung Anies Baswedan. Bukan pengamat politik. Pendukung Anies Baswedan. Dan saya ingat betul dia itu sepak terjangnya. Ketika Banser dulu membakar bendera HTI, wah dia teriak-teriak itu mesti dipenjara dan lain sebagainya. Dan ketika ACT itu dibubarkan, dia mengatakan bahwa ini bentuk Islamofobia komunis. Ini karakter-karakter HTI. Karakter-karakter HTI. Jadi sekarang yang membuat statement yang ngajak rusuh itu rata-rata dari mereka loh. Makanya ini hati-hati, waspada. Kalau ada orang NU apalagi yang kemarin milih Anies, yang tiba-tiba sekarang ikut gerakan mereka, yang manggung itu sekarang mereka-mereka loh, yang sebetulnya mereka memusuhi kita, memusuhi Nahdlatul Ulama, Jangan salah, jangan sampai kita lupakan karena mereka melakukan itu karena doktrin, dan doktrin gak bakalan hilang dari pikiran mereka tuh. Sekarang aja baik-baik seolah-olah dengan NU karena ada PKB-nya di sana ya. Nanti ke depannya tetap akan seperti apa kepada NU, akan seperti apa kepada Banser. Makanya sangat wajar sekali bila kemudian perolehan suara Anies Caimin di basis NU di Jawa Timur hancur, saudara. Karena orang-orang di belakang Anies itu ya orang-orang kayak gini yang sejatinya itu memusuhi NU. Oke, kita akan lihat nih provokasinya dari Rijal Fadilah ini. Kita melihat kecurangan itu terstruktur, sistematis, dan masif. Maka perlawanan juga terhadap kecurangan harus terstruktur, sistematis, dan masif. Gitu. Saya kira apa yang dilakukan oleh gerakan di Jakarta dan di daerah-daerah tidak lain adalah untuk mewujudkan hal itu. Intinya salah satu upaya yang cukup strategis adalah apa yang digulirkan oleh DPR atau beberapa partai politik untuk mengajukan hak angket. Saya kira hak angket ini adalah salah satu bentuk perlawanan politik, gitu. Karena itu juga menjadi bagian penting dalam proses perlawanan terstruktur, sistematik dan masif, yaitu perlawanan politik. Biarlah di DPR nanti terjadi pertarungan gitu antara pendukung hak angket dan penolak. Bahkan nanti sampai kalau memang goal hak angket itu, maka proses penyelidikan itu cukup signifikan untuk membongkar kecurangan KPU, Bawaslu, dan mungkin juga aparat, dan mungkin juga presiden terlibat di dalamnya. Saya kira hak angket itu bisa menjangkau itu. Jadi itu perlawanan politik. Kemudian perlawanan hukum juga harus kita lakukan. Seperti yang pernah dilaporkan ke Bawaslu melalui Gakumdu, begitu, yang indikasi terjadinya tindak pidana oleh KPU, itu kan ketua KPU dan fungsionarisnya. Kemudian Bawaslu yang tidak melaksanakan fungsinya, saya kira bisa ditarik sebagai bagian dari kecurangan itu. Jadi itu proses hukum. Dan proses hukum juga langsung menusuk pada Jokowi untuk sampai ke pemakzulan. Kita sudah laporkan ke Bareskrim, gitu kan, tentang nepotisme Jokowi, Kaisang, Gibran, Iriana, Anwar Usman. Saya kira ini adalah perlawanan hukum. Jadi ada perlawanan politik, perlawanan hukum, dan juga perlawanan aksi massa. Saya kira yang sekarang kita lakukan ini adalah gerakan aksi massa yang untuk mengawali, gitu kan, menuju ke proses
pemakzulan Jokowi. Gitu. Jadi saya kira sangat strategis juga ini. Jadi curang perang kan begitu Mbak. Curangnya sudah, perangnya belum gitu. Nah perangnya ini tuh perang hukum, perang politik, dan perang aksi langsung di masyarakat melalui aksi dan demonstrasi. Mudah-mudahan hak angket menjadi magnet gitu kan untuk menggerakkan rakyat seluruh Indonesia ya yang sekarang kita mulai untuk datang ke DPR berbondong-bondong dan menjadi kekuatan pengontrol dari proses realisasi hak angket serta proses hukum yang sedang dijalankan. Intinya Jokowi harus turun dan Jokowi harus dihukum melalui proses hukum selanjutnya. Itu Rizal Fadilah, pengamat pengamat dari mana? Provokator. Hati-hati, mereka itu ingin membuat kerusuhan loh. Bahkan Rizal Fadilah yang mengatakan ini semuanya akan didesain pada akhirnya menjadi kerusuhan seperti 98. Ikhlas, ridho kita. Mereka ingin mengacak-acak negara ini, ingin membuat rusuh negara ini, perpecahan sesama anak bangsa. Rilo. Kenapa penting membahas profil? Penting membahas profil itu siapa orang ini, dari mana, ideologinya apa, benarkah ingin memperbaiki negara ini, atau sebetulnya mereka ingin merusak, menghancurkan. Itu penting loh. Sebelum kita membahas statementnya, kita telusuri dulu orangnya. Biar lebih paten kita tuh komentarinya ya. Karena latar belakang itu, ya, profil itu salah satu yang menentukan statementnya, arahnya akan kemana. Maka selalu saya ketika membahas orang, lihat di profilnya, siapa orang ini, dari mana, latar belakangnya apa. Ketika ngomong udah pasti ngomongnya anu, dan selalu kebuktian. Dari mana nih, profilnya seperti apa, pasti ngomongnya ini, kebuktian. Akan berusaha mereka itu buat hal. Tujuannya satu, kekacauan. Udah, nggak mungkin bisa mendelegitimasi, membatalkan hasil, nggak mungkin. Ya yang pengen huru hara aja, huru hara, kacau, ribut sama anak bangsa. Itu tuh yang akan terjadi. Walaupun yang tidak mereka harapkan, pasti bakal terjadi. Aktor-aktornya orang-orang waras secara ideologi. Dan dari dulu mereka suka terhadap huru hara itu, dari bukan sekarang panggungnya jadi buat lebar, tayangkan di channel Rapi Harun. Diakomodir oleh orang-orang kayak gini tuh diakomodir banget Rapi Harun. Aneh. Intelektual kan Rapi Harun mengakomodir orang-orang yang secara ideologi nggak waras. Bagaimana? Posisi ini diakomodir. Aneh saya Rapi Harun.